Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sambut dan dengarlah kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan pada hari Minggu ini, di Minggu Advent yang pertama, 29 November 2020. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 hingga ayat 10. Saya akan baca untuk kita, demikian bunyinya. Mazmur Daud. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya yang mengaku percaya kepada Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus, kita meyakini bahwa Tuhan adalah Raja yang bertata di atas segala-galanya. Artinya Tuhan memiliki segala kuasa yang ada di dunia ini, sehingga tak satu pun kuasa di dunia ini mampu mengalahkan kuasa Tuhan. Artinya kalau saudara hobi bermain catur, orang bilang cari remis aja susah, apalagi mau mengalahkan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan, yang kita nyatakan tadi sebagai Raja yang bertahta di atas segala-galanya. Artinya segala kemuliaan ada di dalam Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, lalu kalau sudah sedemikian rupa penghayatan iman kita, dan kita menyaksikan bahwa tiada kuasa yang mampu mengalahkan kuasa Allah, artinya kita betul-betul membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita betul-betul merindukan bahwa hanya Allah saja yang membimbing, mengarahkan, menuntun perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika pemazmur memberikan sebuah kesaksian tentang betapa agungnya Tuhan, betapa mulianya Allah, Raja kemuliaan itu digambarkan sebagai Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tentu bukan hanya peperangan secara jasmani saja, tetapi juga peperangan secara rohani yang kita alami sampai saat ini. Sehingga firman Tuhan ini diletakkan dalam masa-masa Advent, secara khusus di Minggu Advent yang pertama pada hari ini. Kita diajak untuk betul-betul tahu bersikap bagaimana menyambut yang agung itu, menyambut yang mulia itu, Allah Raja di atas segala-galanya, Allah yang kehadirannya menjadi nyata di dunia ini melalui kehadiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga dalam penyambutan tersebut, menyongsong tersebut, kita tahu menempatkan diri kita. Kita tahu bagaimana harus bersikap di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sikap yang pertama yang betul-betul harus kita tunjukkan adalah ketulusan hati kita tanpa kemunafikan. Sebab dengan ketulusan hati kita bisa memastikan diri kita bersih dari segala motivasi-motivasi yang busuk. Diri kita bebas dari segala maksud-maksud
yang mementingkan diri sendiri, atau yang mementingkan segala kepentingan yang ada di dunia ini. Karena tidak mungkin kita menyembah kepada dua Tuhan. Pilih salah satu, Tuhan atau mau dunia ini. Ketika kita pilih Tuhan, maka hidup kita harus diarahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita pilih dunia ini, silakan, karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginan yang ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betul kita masih hidup di dunia ini, tapi ingat, kita tidak berasal dari dunia ini, tetapi dari kasih Allah yang Maha Agung. Lalu kalau kita sadari bahwa kita tidak datang dari dunia ini, tapi Tuhan izinkan kita berada di dunia ini, artinya kehadiran kita punya maksud yang luar biasa, yakni menyatakan kemuliaan Allah. Lalu orang yang diminta untuk menyatakan kemuliaan Allah adalah orang yang hidupnya selaras antara apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia lakukan dalam kesehariannya. Betul, ada banyak penyair yang menyanyikan lagu bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Tetapi bagi orang percaya, kita harus katakan bahwa dunia ini adalah panggung yang nyata untuk menyatakan kuasa Allah. Panggung yang nyata untuk mewartakan kabar keselamatan Allah. Artinya kasih Allah itu tetap aktual. Kasih Allah itu tetap nyata, baik bagi kehidupan kita saat ini maupun bagi kehidupan generasi-generasi selanjutnya, seperti pernyataan Allah bagi kehidupan di generasi-generasi yang sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka nubuatan tentang kedatangan Raja kemuliaan itu betul-betul membutuhkan kesiapan hati dan pikiran. Sebab ketika Tuhan sudah nyatakan kapan kedatangannya, tidak ada lagi waktu penyesalan. Karena kedatangan Tuhan itu adalah kenyataan dan fakta. Persoalan kapan itu bukan urusan manusia. Tugas kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sehingga sesulit apapun situasi, jangan sampai iman kita tergadai. Seberat apapun pergumulan, jangan sampai kita menduakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan melalui kuasa Allah yang nyata dalam diri Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami songsong kehadirannya di minggu-minggu Advent ini, biarlah menguatkan kami untuk boleh tetap memperbaiki sikap kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh selaras dengan apa yang hendak kami lakukan, seturut dengan firman Tuhan. Tuhan, dalam setiap kesulitan dan pergumulan kami, hadirlah memberikan pertolongan dan jawaban indah pada waktunya, sehingga kami boleh tetap bertekun di dalam doa, sabar dalam kesesakan, sebab kami yakin yang Tuhan siapkan lebih baik dan berguna bagi masa depan kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.